Kita diserupakan. Kita harus berjalan pada pakem dan rel yang ditentukan. Nggak boleh berpikir liar. Harus pada jalur yang itu-itu saja. Akhirnya kita menjadi generasi yang seperti kerbau yang dicocok hidupnya. Mari kita bahas dulu sedikit sejarah bagaimana leluhur kita di masa lalu. Dahulu di abad 8, kita sudah mendirikan Borobudur. Kalian tahu Borobudur kan? Terlepas bagaimana semua kontroversinya. Ayo, siapa yang mendirikan Borobudur? Coba saja compare dengan beberapa negara lain. Mereka sudah mencapai apa pada saat abad itu? Atau baca sejarah dunia, khususnya Asia. Siapa saja yang berperadaban tinggi pada masa itu? Kita salah satunya. Bukan hanya itu, di abad 6 kita sudah bicara mengenai ekspansi Dapun Tahyang seperti yang tertulis pada prasasti Kedukan Bukit. Lalu kalian akan bilang ini adalah sebuah kebanggaan diri atau personal saja. Loh, ini ada prasastinya. Barang itu juga masih ada sampai hari ini. Lalu kita melihat sebuah catatan lain. Ada pula Atisa Dipankara Srijana, guru Buddha Tantrayana yang berasal dari Kekaisaran Pala. Pada tahun 1013, mereka berangkat ke Sumatera untuk menerima instruksi ajaran langsung dari Swarnadwipa Dharmakirti, salah seorang guru Buddhis paling tersohor pada masa itu. Perjalanan yang ditempuh dengan kapal dagang bersama dengan guru dan para murid lainnya. Dari Sriwijaya, Atisa mendapat pesan untuk mengembangkan dan meneruskan ajaran itu ke utara, yaitu ke Tibet. Jadi sekarang kalian paham kenapa ajaran Buddha yang ada di Tibet akan sedikit terlihat berbeda daripada Buddha umumnya yang kita lihat. Inilah yang membuat hubungan para penganut Buddha di Indonesia dan Tibet menjadi cukup dekat. Ingat bahwa pengaruh Sriwijaya, pengaruh ajarannya tetap ada di Tibet hingga saat ini. Biksu Bardaruci dalam makalahnya Hayat dan Karya Atisha, bagaimana Sriwijaya menitipkan ajaran ke Tibet, yang diterbitkan di dalam acara Borobudur Writers Cultural Festival yang ke-7 pada tahun 2008, mengatakan bahwa Atisha ke Swarnadwipa itu demi mencari ajaran yang paling tinggi. Ingat, yang paling tinggi. Minta diajarkan guru di Swarnadwipa karena guru Swarnadwipa itu pemegang silsilah. Swarnadwipa di sini adalah Sumatera. Keren gak? Ini cerita nenek moyangmu, cerita leluhurmu, cerita orang tuamu. Keren begini kok masih nggak bangga? Lalu, apakah kalian familiar dengan celatan Yijing atau Icing? Kalian bisa browsing siapa orang ini. Salah satu biksu yang belajar ke tanah Sumatera pada pemerintahan Kedatuan Sriwijaya. Yang menarik adalah dalam catatannya mereka belajar mengenai Pancawidya yang mencakup pelajaran tata bahasa, pengobatan, logika, seni, keterampilan kerajinan, dan ilmu mengelola batin. Di atas itu baru sebagian. Keren gak? Ingat, baru sebagian. Kita belum bahas mengenai Salaka Negara hingga Majapahit. Ditambah lagi dengan Kapitayan, Kejawen, Marapu yang sudah ada sebelum negeri yang namanya Indonesia pun ada. Lalu entah bagaimana ceritanya, semua kebesaran ini, semua kehebatan ini menjadi tergerus zaman. Dan cerita kebesaran yang menjadi fondasi fikir kita selama ini menjadi semakin pudar. Semua ajaran leluhur kita dikategorikan sebagai sesuatu yang animisme, dinamisme, kafir, musyrik, dan lain-lain. Seolah menjadi sesuatu yang salah, sesuatu yang terlarang. Kita dihancurkan dan dibuat menjadi rendah diri. Kita selalu merasa negara lain lebih hebat daripada kita. Lalu mereka yang sudah merasa hebat ini akan mulai memecah belah kita dari dalam dengan kekuatan finansialnya, doktrinnya, dogmanya, dan lain-lain. Sehingga mereka bisa mengambil alih semua sumber daya negeri ini, bahkan sekaligus mengambil alih manusia-manusianya. Memecah belah ini hanya merupakan langkah awal dari para penjajah ini. Asumsi ataupun hipotesis itu bebas-bebas aja. Kebebasan berbicara juga dijamin oleh negara ini. Pendapatmu juga bebas-bebas aja. Hanya satu, please dong, jangan gadaikan harga diri bangsamu. Jangan menjelek-jelekkan sesama bumi putra. Apalagi kalau fakta sejarahnya ada.
Bahkan yang paling ajaib, ada beberapa kelompok orang yang sibuk mengaburkan sejarah. Nggak mengerti juga apakah ini pesanan atau memang salah interpretasi. Terparahnya, kita bahkan nggak bisa memahami bahasa kita sendiri. Kita nggak lagi bisa membedakan yang mana doa, yang mana mantra. Apakah doa dan mantra adalah hal yang sama? Apakah doa bahasa asing, apakah mantra bahasa kita? Apakah mantra Sanskrit dan doa adalah? Kita nggak bisa lagi membedakan bumi putra dan pribumi. Lalu bagaimana kita bisa membahas Bhairava Tantra yang lebih kompleks daripada kalimat di atas? Tidak pernah ada Nusantara dan Indonesia yang berbeda tanpa izin Sang Pencipta. Tidak ada Indonesia yang berbeda suku, agama, dan ras tanpa izin Sang Pencipta. Lalu kenapa kita malah sibuk menentang apa yang sudah Sang Pencipta berikan? Bukankah kita yakin bahwa Sang Pencipta selalu memberikan yang terbaik? Sang Pencipta memberikan kita yang namanya otak dan nurani. Mari gunakan otak dan nurani kita yang notabene diberikan oleh Sang Pencipta untuk berpikir dan berperi kemanusiaan. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.